Nah waktu itu entah kenapa tiba-tiba Rahma ini mencium bau amis yang amis sekali. Baunya tuh kayak stop di depan Rahma tuh loh, Wak. Rahma tanyalah ke kawan-kawannya, kalian ada cium bau nggak enak nggak nih? Bau kali. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini masih di edisi spesial Halloween ya kan. Aku akan menceritakan kisah horor Wawa part 21. Udah banyak kali ya. Yang nggak kalah menyeramkannya pastinya, Wak. Dan seperti biasa sebelum aku mulai ke ceritanya, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau menyempatkan waktu kalian untuk berbagi kisah horor pribadi kalian kepada kami semua. Semoga sehingga kami bisa menambah cerita horor kami ya kan. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah Wawa sebelumnya dari part 1 sampai sekarang ini, boleh cus langsung pergi ke playlist cari kisah horor Wawa. Di situ ada part 1 sampai sekarang. Dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke cerita-cerita Wawa berikutnya. Check it out. Nah, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah kisah yang datang dari Wawa aku yang namanya minta disamarkan, Wak. Kita sebut aja nama dia Rara ya. Nah, kisah yang diceritakan oleh Rara ini, Wak, sebenarnya adalah pengalaman pribadi ibunya Rara waktu ibu beliau masih SD. Sekitar tahun 1969-an, Wak. Kita panggil aja nama ibu Rara ini Tante Popi ya. Jadi gini ceritanya, waktu itu kan Tante Popi ini masih SD. Beliau dibawa pindah nih sama orang tua beliau yang disebut Abah dan Emak, Wak ya. Panggilan Rara ke nenek kakeknya nih untuk urusan pekerjaan di daerah Solo beserta semua keluarga besar emak sama abah. Nah pada saat sampai di Solo, emak sama abah beserta keluarganya ini diberikan tempat tinggal semacam kayak rumah dinas gitulah yang cukup besar, Wak, yang bisa menampung sampai 20 orang. Besar kali rumahnya ya. Nah keluarga besar emak dan abah pada saat itu ya senang-senang aja lah, selain memang rumahnya luas, besar, warga di perumahan itu juga ramah-ramah, Wak. Nah beberapa hari pertama tinggal di rumah itu, keluarga emak sama abah ini tidak merasakan hal-hal aneh atau kejanggalan apapun. Tapi, Wak, kejadian aneh pun terjadi sewaktu memasuki hari keempat tinggal di rumah itu. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu siang hari, Wak ya, Tante Popi sama ibu beliau emak ini lagi tidur di kamar utama, tidur siang. Nah waktu itu Tante Popi tuh sempat kayak ngerasa kalau tempat tidur yang beliau tidur ini kayak melayang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah secara perlahan-lahan. Awalnya Tante Popi mikir itu cuma mimpi, Wak. Kalian tahu kan mimpi yang tiba-tiba mau kebangun gara-gara mau jatuh tuh, ya kayak gitu yang Tante Popi rasakan waktu itu mikirnya. Tetapi lama-kelamaan kok kasurnya makin cepat aja melayang ke atas ke bawah tuh kan. Sampai akhirnya Tante Popi betul-betul terbangun ini. Dan ternyata waktu si Tante kebangun, emak udah terbangun terlebih dahulu. Emak pun langsung berkata sama Tante Popi, kan emak kebangun gara-gara ngerasa kasurnya ini kok kayak ngelayang ke atas ke bawah ya nak ya. Tante Popi pun kaget dengar perkataan ibu beliau kan. Dan langsung ngejawab, Popi pikir Popi aja ngerasain kasur ini melayang ke atas ke bawah, Mak. Makanya itulah Popi terbangun. Mama juga, iya Mama juga ngerasain loh. Siang hari itu, Wak. Dan pada saat itu Mak pun langsung mencoba menenangkan Tante Popi dan kemudian melanjutkan tidur mereka lagi. Beraninya ibu-ibu berdua ini ya. Sampai akhirnya kejadian itu terlupakan aja pada hari itu. Nah sekitar seminggu kemudian, Wak, kejadian aneh kedua pun dirasakan oleh abangnya Tante Popi. Kita sebut aja namanya Wak Salim ya. Nah jadi ceritanya gini. Jadi suatu malam Wak Salim ini sedang ngobrol lah bersama saudara-saudara yang lain di depan kamar utama. Jadi kayak ada ruang tamu gitulah, kamar utama tempat Tante Popi sama Mak tidur tuh di depannya Wak Salim. Nah di depan kamar tersebut ada kayak lemari untuk piring-piring sama gelas-gelas cantik itu loh. Tahu kan kalian lemarinya beserta ada guci besar. Nah ketika lagi ngasih asik ngobrol gitu, Wak Salim ini tiba-tiba berteriak nih sambil manggil Abah. Bah, itu ada tikus besar kali, Bah. Hah, kata Abah, kan tikus? Iya, Bah, besar kali tikusnya, segede kepala manusia, kata Wak Salim. Hah, masa? Kata dia, iya, Bah, dia lari nih ke arah guci. Warnanya hitam, Bah. Hitam kali kayak tikus got. Kayak dia masuk bawah kolong lemari itu ya. Bah. Nah pada saat mendengar anak kepanikan ini, Abah tuh sempat juga nanya, mana ada lah tikus gede kepala manusia, nak? Iya betul ya, besar kali kayak kepala manusia. Aku tengok dia jalan tadi tuh, kata Wak Salim. Tapi walaupun demikian Abah tetap ngecek tuh ke kolong lemari dan area sekitaran guci itulah, nggak ada. Dan akhirnya Abah pun memasang penjepit tikus tuh loh, atau jebakan tikus di kolong lemari itu. Kali-kalinya betul ada tikus sebesar itu ya kan. Walaupun sebenarnya si Abah ini agak sanksi juga apa yang ditengok anaknya. Dah lah tuh, Wak ya. Kalian ingat nih soal si tikus god ini ya. Tikus besar kali kayak kepala manusia besar ya. Nah singkat cerita, Wak, 3 minggu pun berlalu. Kejadian ketiga ini pun kembali dialami sama Wak Salim. Malam lagi nih, Wak, kejadiannya. Malam itu sekitar udah jam 2 malam lah. Nah Wak Salim ini baru masuk ke kamarnya setelah asik ngobrol di ruang tamu kan. Nah pada saat dia mulai berbaring di atas kasurnya, pasti kan ngeliat ke atas tuh, ke langit-langit kamar ya kan. Dan FYI juga rumah zaman dulu di Jawa tuh, Wak, langit-langitnya tuh langsung ke genteng. Nah pada saat dia nengok ke langit-langit itu, Wak Salim merasa,
kok kayak genteng rumah aku nih pelan-pelan kayak terbuka. Nah pada saat Wak Salim lagi keheranan memperhatikan ke arah langit-langit yang udah mau kebuka itu, tiba-tiba Wak, di balik genteng yang perlahan terbuka itu muncul kepala perempuan. Mukanya hancur Wak, matanya melotot dan rambutnya itu panjang kali. Sedang menatap balik ke Wak Salim sambil menyeringai. Ya, dan persis ukurannya kayak tikus got hitam yang ditengok sama Wak Salim beberapa minggu sebelumnya tuh. Jadi bisa dibilang sepertinya yang Wak Salim tengok pada saat ngobrol-ngobrol malam itu bukan tikus, kepala itu. Wak Salim nengok itu langsung teriak lah dia, Wak. Pingsan langsung. Nah, keesokan harinya Abah pun langsung bertanya lah kan, kau kenapa Salim? Kenapa tadi malam kau teriak? Pas saya kesini kau udah pingsan aja. Nah pada saat itu Wak Salim memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian yang beliau alami. Wak Salim memilih untuk Abah, aku nggak mau lagi tinggal di sini. Aku pindah ke Bandung ya. Pindah ke Bandung. Mungkin Wak Salim pada saat itu nggak mau juga nih bikin keluarganya takut untuk tinggal di situ ya kan. Yang jelas dia pindah ke Bandung. Terus Wak, setelah keluarganya Abah dan Emak udah tinggal hampir sebulan di rumah itu, kejadian paling menyeramkan ini pun terjadi, puncaknya Wak ya. Jadi ceritanya pada malam itu semua anggota keluarga yang berada di rumah itu udah tidur. Nah pukul 2 dini hari lagi Wak, tiba-tiba Emak terbangun gegara mendengar ada yang teriak-teriakan nih di luar rumah mereka. Emak pun langsung membangunkan Abah, kan Abah sayang coba bangun dulu kita cek dulu kenapa ada orang-orang teriak nih rumah kita, jangan ada maling nggak? Langsunglah beliau berdua ini menuju ke arah jendela. Buka orden. Saat ternyata Wak, yang berteriak-teriak itu adalah para warga yang memang lagi ronda sambil bawa obor itu kan. Dan tatapan mereka semua pada saat itu melihat ke arah atap rumah Abah Emak. Mereka pun teriak, Pak Bu, keluar. Ono sirah gelundungan jenenge. Jenenge itu namanya. Katanya tuh apa? Jarene. Jarene itu katanya ya. Oh yo, jarene. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Pak Bu keluar. Ada kepala gelindingan. Allahu Akbar. Nengok kepala gelindingan semua mereka itu, Wak. Nah, mendengar perkataan para warga ini kagetlah Emak sama Abah ya kan. Mereka pun langsung membawa semua anggota keluarga yang ada dalam rumah itu keluar rumah. Dan semua yang ada di rumah itu pun keluar. Dan kalian tahu, mereka semuanya menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ada kepala Wak yang menggelinding. Tante Popi pada saat itu pun nengok. Tante Popi menjelaskan bahwa kepala itu menggelinding dari genteng, dari atap rumah ke bawah. Ngeng. Ya, setelah sampai ke bawah kepala itu menggelinding lagi ke atas. Ngeng. Ya, udah kayak gitu turun lagi ke bawah kayak gitu aja terus Wak. Dan itu disaksikan semua orang yang ada di sana. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya ya kepala rambutnya panjang, mukanya hancur, matanya melotot. Terus apa? Senyum dia menyeringai sambil naik turun tuh. Epic gak? Semuanya tengok, Tante Popi semua keluarganya, warga yang lagi ronda pegang obor tuh nengok. Terkejut lah mereka kan. Mak juga waktu itu sempat nyuruh Tante Popi, udah tutup mata kau, jangan kau tengok nak, jangan kau tengok terus-terusan, jangan kau tengok ke atas apa lagi. Dan gak lama kemudian bapak tetua di daerah itu pun datang Wak, dan memberikan kayak bacaan-bacaan itulah untuk si kepala menggelindingnya. Lalu barulah kepala itu menghilang. Dan setelah semua keluarga udah mulai tenang nih bapak tetua pun akhirnya menceritakan Wak, kenapa bisa keluarga besar Tante Popi diganggu sama kepala menggelinding itu atau makhluk gaib yang ada di rumah itu. Jadi Wak, ternyata sebelum rumah itu kosong dan disewakan, ada sepasang suami istri yang tinggal di rumah itu. Nah karena si suami ini sibuk bekerja, akhirnya istrinya berselingkuh dengan pria lain. Dan pada saat mereka berselingkuh, si istri ini tertangkap basah lah oleh sang suami. Dan dari sana sang suami pun langsunglah menyiksa istrinya sampai menggal kepala si istri di kamar utama Wak. Kamar tempat Popi sama Mak tidur siang tuh. Lalu setelah memenggal kepala istrinya, si suami ini pun bunuh diri di kamar mandi rumah itu. Dan setelah kejadian itu tidak ada penghuni yang bertahan sampai 2 minggu tinggal di rumah itu. Karena selalu diganggu oleh sosok kepala menggelinding itu. Nah dari sanalah keluarga tante pun akhirnya dapat mengerti semua gangguan yang atau keanehan yang terjadi di rumah itu seperti terbuka dan saling terhubung satu persatu kejadiannya Wak. Kayak Tante Popi sama Emak kan selalu diganggu pas lagi tidur siang. Nah kenapa? Karena pada saat tidur siang atau jam-jam tidur siang itulah kejadian pemenggalan itu terjadi. Dan waktu Wak ngelihat ada tikus got yang lari ke arah Guci itu, ya itu ternyata betulan itu adalah kepala yang sebenarnya sedang menggelinding ke arah Guci. Ya Allah, aku kalau dengar cerita-cerita orang tua, kayak aku dengar cerita Wak aku om atau tante atau nenek aku, Wak, horor zaman dulu tuh lebih seram lagi. Kalian masih ingat gak horor yang nenek Wawak cerita? Kepala gelinding ditangkap sama bapak ya, dibuang. Epic Wak cerita-cerita zaman dulu. Coba kalian tanya sama nenek sama mama bapak di rumah. Cerita-cerita 2000 ke atas kalian anggap seram kali ya kan? Kalian dengar cerita 50-an sebelumnya.
Swear. Semoga Tante Poppy dan keluarga baik-baik aja ya. Semoga sehat semuanya. Amin. Kita lanjut ke cerita terakhir ya. Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Rahma. Halo Rahma. Nah, cerita dari Rahma ini Wak bermula ketika Rahma baru aja masuk sekolah. Ya, SMP Wak. Nah, sekolahnya Rahma ini Wak dekat kali sama rumah barunya si Rahma. Dan kebetulan memang Rahma ini baru pindah rumah Wak dari rumah lamanya. Nah, sekolahnya Rahma cuma berjarak sekitar 5 menit aja lah dari rumah baru ini. Kalau jalan santai. Nah, awal-awal masuk sekolah Wak, Rahma ini dikagetkan dengan kejadian kesurupan massal di sekolahnya ini. Waktu itu Wak ada 2 kelas pada kesurupan semuanya. Nah, Rahma yang melihat kejadian itu pun jadi penasaran kan, kenapa bisa kawan-kawan di sekolahnya ini pada kesurupan ya kan. Rahma pun jadi sering lah ngobrol sama bapak penjaga sekolah. Kita sebutnya Pak Damar namanya ya. Nah, Pak Damar ini Wak bisa dibilang kayak pemegang kunci sekolah. Beliau tahu semua kisah atau kejadian di sekolah itu. Nah, karena sering ngobrol nanya-nanya tentang sekolah ini, Rahma pun jadi akrab sama Pak Damar. Dan dari Pak Damar inilah akhirnya Rahma mendapatkan informasi bahwa ternyata sekolahnya si Rahma ini pernah dipindah tempatkan. Dulu Wak sekolah itu berada di salah satu museum yang ada di kota Palembang. Rahma dari Palembang Wak. Tapi kemudian dipindahkan nih ke salah satu lokasi yang dekat kali sama perumahannya si Rahma. Nah, lokasi pada saat kesurupan inilah. Nah, lokasi itu dulunya katanya adalah bekas rumah sakit. Kayak yang pernah kita dengar dulu kan. Dulu sekolah kita tuh bekas rumah sakit semua itu. Dan dari Pak Damar inilah Wak Rahma mendapatkan cerita bahwa ternyata memang tiap tahunnya siswa-siswi di sekolahnya Rahma ini sering kesurupan. Pasti, tiap tahun pasti kesurupan massal. Nah, entah kenapa mungkin juga karena si Rahma ini semakin mencari tahu cerita sekolah itu, mata batin Rahma ini pelan-pelan mulai terbuka. Rahma menjadi cukup sensitif dengan kejadian-kejadian gaib yang terjadi di sekitarnya Wak. Nah, suatu hari pernah lah ini kan Rahma nih waktu jam istirahat pergi ke kantin sekolahnya. Pas di kantin Rahma nih sempat cerita-cerita lagi sama Pak Damar. Nah, pas inilah Wak Pak Damar cerita kejadian yang pernah terjadi sebelum terbangunnya sekolah itu. Jadi Wak, kata Pak Damar waktu dulu itu ada perempuan yang sampai dia ini mati di sekitar daerah sekolah Rahma itu. Dan perempuan itu pun dikubur di sekitaran sekolah. Nah, kejadian malang ini Wak terjadi sebelum rumah sakit dibangun. Jadi kejadian tersebut pasti terjadi jauh kali sebelum sekolah itu dibangun. Iyalah rumah sakit aja belum dibangun ya kan. Dan sebenarnya Pak Damar sama istri beliau ini juga pernah memanggil kayak dukun atau orang pintar yang bisa membersihkan sekolah itulah Wak. Tapi jawaban orang-orang pintar itu, perempuan korban pembunuhan itu akan terus bergentayangan dan menjadi sosok yang pendendam. Jadi agak sulit ini untuk dibersihkan. Dan selain roh perempuan itu Wak, ada juga lah banyak pasti arwah di sekolah itu ya kan. Ya mungkin karena memang bekas rumah sakit nggak sih Wak. Nah, lanjut lagi setelah selesai bercerita Wak, Rahma pun jalan nih balik lagi ke kelasnya. Nah, pas nyampe depan kelasnya Rahma nggak langsung masuk kelas. Dia duduk-duduk dulu sama kawan-kawannya kan di depan kelas itu. Nah, waktu itu entah kenapa tiba-tiba Rahma nih mencium bau amis yang amis sekali. Baunya tuh kayak stop di depan Rahma tuh loh Wak. Rahma tanyalah ke kawan-kawannya, "Eh, kalian ada cium bau nggak enak nggak nih?" "Bau kali." Terus kawan-kawannya bilang, "Enggak lah." "Apa nih?" "Nggak ada bau apa-apa Rahma." Ada sekitar 10 orang tuh Wak di sana, kawan-kawan yang jawab nggak ada bau apa-apa. Bingung lah si Rahma ini Wak. Tapi waktu itu si Rahma mencoba untuk positive thinking nih, paling emang bau sampah yang lewat, cuma aku aja yang kecium mungkin kata dia. Dan setelah itu Rahma pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kelas sendirian. Duduk-duduk aja tuh dia di dalam kelas tuh kan Wak, sambil mikirin kejadian barusan tadi. Nah, pas lagi mikir ini Wak, tiba-tiba Rahma mendengar ada suara yang bisikin dia. Suara itu ngomong gini, "Kamu duduk diam aja, di atas kamu banyak yang terbang." Terus tuh bisikan itu Wak. Di situ Rahma langsung istighfar, astagfirullahaladzim, suara apa nih? Suara apa nih? Dia tengok kiri kanan gak ada kawannya. Dan gak lama setelah itu jam pelajaran pun masuk Wak. Masuklah nih ibu gurunya Rahma yang memang ngajar biologi. Kebetulan si ibu guru ini kayak punya indera keenam juga Wak. Dia pun bisa lah berkomunikasi gitu sama makhluk astral. Kita panggil aja ibu ini sama Ibu Nurul ya. Nah, pas Bu Nurul ini masuk, beliau duduk di meja bentar kan. Terus beliau bilang, "Anak-anak, Ibu mau cerita sedikit, tapi kalian jangan takut ya. Kelas kalian ini kan berseberangan langsung dengan ruang guru. Jadi tadi di ruang guru Ibu ngeliat kelas kalian dari kejauhan. Tadi kalau nggak salah lihat, Ibu lihat ada yang melayang banyak kali di dalam kelas kalian. Bisa ya Ibu guru nanya kayak gini ke siswa-siswi ya, seolah siswa-siswi ini pemberani semua. Tadi Ibu lihat kayak ada yang melayang di kelas kalian dengan berharap siswa-siswi bisa entang. Nggak ada kok Bu, nggak ada. Itu setan yang melayang, emang kalian bisa melayang?" Dan nih, terus ibu tuh nanya lagi, "Apa kalian ada yang lagi datang bulan anak-anak?" Terus semua anak-anak cewek dalam kelas itu pun bilang, "Nggak ada, Bo, nggak ada." Bu Nurul pun jadi heran kan, loh jadi siapa ya? Ya udahlah kita lanjut belajar aja ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Enteng kali ibu gurunya nanya kayak, "Udah takutin ada yang melayang, udah dah, nggak usah dipikirkan."
Aku belajar tuh menggebrete aja, aku nengok-nengok ke atasnya terus kali ada betulan yang melayang ya kan. Dan tuh lanjutlah mereka tuh belajar seperti biasa, Wak. Sampai akhirnya jam pelajaran pun udah selesai. Dan sudah waktunya untuk pulang. Rahma pun langsunglah bergegas pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Ya kan dekat rumah ya kan. Nah kalian masih ingat kan jarak rumah ke sekolah Rahma ini kan dekat kali. Rahma memang kalau pulang selalu barengan sama kawan-kawannya. Tapi rumah teman-temannya si Rahma ini nggak ada yang satu perumahan sama si Rahma. Jadi otomatis Rahma pun ya tetap pulang sendiri lah masuk ke dalam kompleknya kan. Sesampainya di rumahnya si Rahma pun masih sendirian. Karena memang ayah bundanya Rahma ini belum balik kerja. Mereka biasanya pulang sekitar jam 4 atau 5 sore lah gitu. Jadi sendirian lah ini ya si Rahma di rumah. Nah selama Rahma ini sendirian di rumah, Wak, ya dia berani-berani aja. Gak ada pula tuh dia kayak ngerasa takut di rumah itu kan. Nah singkat cerita, Wak, di malam harinya tidurlah si Rahma ini karena besoknya kan harus bangun lagi sekolah. Nah dari malam inilah, Wak, Rahma mulai memimpikan seorang cewek yang bau kali dan badannya ini kayak penuh borok. Nah di mimpi itu si cewek ini kayak mengatakan sesuatu tapi Rahma gak ngerti apa yang dikatakan si cewek itu. Dan mimpi Rahma ini, Wak, terjadi selama berapa lama? 2 bulan. 2 bulan nonstop dia mimpi itu terus. Semenjak kejadian sekolah yang dia dibisiin tuh, itu dia mimpi terus. Nah semakin lama mimpinya Rahma tentang cewek ini pun semakin intens, Wak. Muka cewek itu makin jelas. Sampai-sampai Rahma pernah, Wak, sesak napas pas lagi tidur. Bukan ketindihan tapi sesak napas. Karena di malamnya si Rahma ini mimpi si cewek itu marah sama dia. Marah sama si Rahma yang berusaha untuk mengusir dia dari mimpinya. Karena si cewek ini marah, Rahma pun kayak langsung dicekek lah sama dia. Nah pas dicekek itulah Rahma pun baru tuh bangun. Pas dia terbangun, Rahma udah nengok, udah ayahnya udah di kanan dia. Dan ayah pun bilang sama Rahma kalau kamu tadi ngigau, nak, kayak engah gitu. Dari situ ayahnya Rahma langsung ngambil air, mendoakan air itu lalu mengusapkannya ke muka si Rahma. Nah pada malam itu muka Rahma pucat kali, Wak. Badan Rahma dingin semua. Setelah diusap udah agak tenang dikit anaknya kan, barulah bapaknya nanya, Rahma kenapa? Tapi Rahma gak mau jawab, Wak, waktu itu. Dan dari kejadian mimpi terakhirnya itu Rahma pun akhirnya mulai lagi, Wak, terbiasa dengan hal-hal aneh. Sampai suatu hari Rahma pun memutuskan untuk cerita sama Bu Nurul. Masih ingat kalian kan ibu biologi itu yang bisa nengok itu? Cerita tentang apa yang dialaminya. Bu Nurul dan Rahma pun ngobrol lah di ruang laboratorium waktu itu, Wak. Di situ Rahma ceritain semua yang Rahma rasakan, mulai dari bau yang sering kali dia cium, suara yang suka bisik-bisikin Rahma, dan juga tentang mimpi Rahma selama 2 bulan itu. Akhirnya Bu Nurul pun mengatakan, coba kamu ingat-ingat lagi. Dia bilang apa dalam mimpi kamu itu? Dari situ Rahma ingat yang paling sering cewek itu ucapkan adalah tolong dibersihkan toilet cewek. Tolong dibersihkan toilet cewek. Soal toilet lagi nih. Baru minggu kemarin kita bahas toilet karena ini terjadi lagi. Tapi memang, Wak, kata si Rahma, toilet cewek di sekolah tuh jorok kali katanya. Bau kali gitu. Suka banyak pembalut gitulah. Ya Allah, geli kali aku. Ini bukan karena penjaga sekolah nggak bersihin, Wak, ya, tapi memang banyak murid sana tuh kayak sompral gitu loh, kata si Rahma. Dan tuh dia bilang kan ke Bu Nurul. Terus, Wak, pas selesai Rahma itu bercerita, tiba-tiba Bu Nurul bilang, ayo kita keluar dari labor nih. Ayo, yuk. Kayak terkesan buru-buru ngajak keluar gitu loh, Wak. Udah keluar lah tuh mereka. Nah pas agak jauh dari laboratorium, Rahma nanya lah, kenapa, Bu? Kenapa heboh kali, Bu, tadi? Bu Nurul pun bilang, tadi ada banyak kali yang datang, Rahma. Banyak kali. Dan salah satu dari mereka ini ada yang iseng sama ibu. Dia netesin air liurnya di atas kepala ibu dari atas. Gak sopan. Jadi kepala itu kayak kebalik gitu, Rahma, kata Bu Nurul. Nah mendengar perkataan Ibu Nurul, kagetlah si Rahma ini kan. Nah waktu itu belum selesai lagi nih ya pembicaraan mereka. Sembari mereka mencari tempat duduk untuk melanjutkan bercerita, tiba-tiba Ibu Nurul ini nanya lah ke Rahma, lagi jalan gitu menuju tempat mana tempat PW ini gitu loh. Kamu ini ada pengikutnya ya, Rahma? Itu kok dari tadi ngikutin kamu terus, katanya. Bingung lah Rahma itu kan. Hah, pengikut, Bu? Iya, Ibu lihat tadi ada cewek yang ngikutin kamu. Dia pakai baju kebaya, cantik orangnya. Tambah bingung lagi si Rahma. Apa nih, Bu? Nggak tahu saya, Bu. Dia nggak jahat kok. Makanya ibu nanya sama kamu, dari mana nih dia? Tapi pada saat itu Rahma betul-betul nggak tahu kalau ternyata Rahma ini ada ngikutin, Wak. Nggak tahu saya, Bu. Nggak tahu. Ibu tanyalah sama dia kalau bisa komunikasi. Dia aja Bu Nurul tuh. Nah singkat cerita nih ya, waktu udah pulang, Rahma langsung lah nanya sama ayah dan bundanya tentang si pengikut yang dibilang sama Bu Nurul tadi. Ternyata, Wak, kakek Rahma dulunya tuh kayak nimba ilmu goib gitu. Jadi mungkin ada kayak jin turunan tuh loh. Nah yang ada pendamping di antara keluarga Rahma ini cuma Rahma itulah. Dan di situ pun akhirnya Rahma mengerti kenapa dia menjadi semakin sensitif sama hal-hal gaib. Bukan karena cuma dicekoin sama Pak Damar aja. Tapi juga ternyata dia ini kayak ada jin turunan dari kakeknya lah gitu. Dah, besok harinya, Wak, di sekolah Ibu Nurul ini pun langsunglah menyampaikan pesan kepada seluruh anak-anak cewek di sekolah kalau kalian tolong ya, dengar Ibu baik-baik. Dilarang buang pembalut sembarangan. Kalau habis buang hajat siram sampai bersih dan lain-lain lah tuh.
Dikasih tahu kan, ditegaskan lagi nih. Dan toilet cewek itu pun akhirnya dibersihkan. Dan semenjak itu alhamdulillahnya nggak ada lagi tuh kejadian kesurupan massal. Kalau nggak tiap tahun kesurupan massal. Dan kalian tahu setelah toilet itu dibersihkan, pas Rahma tidur malamnya Wak, si sosok cewek itu datang lagi nih ke mimpinya Rahma. Cewek itu datang dengan perawaan cantik Wak, nggak jelek, cantik. Dan dia bilang apa? Terima kasih. Sambil senyum. Terima kasih. Gitu mungkin. Dan nih Rahma juga menambahkan informasi setelah kejadian itu. Wallahu alam ya, ini Rahma yang bilang Wak ya. Rahma jadi bisa tahu orang-orang yang akan meninggal sebelum atau 3 hari sebelumnya melewati mimpi. Ini wallahu alam nih Wak ya, wallahu alam. Atau kadang kalau ada orang yang mau mencelakai Rahma, nanti kayak dapat petunjuk di mimpi gitu loh. Dan Rahma pun akhirnya bilang, dia akhirnya mengetahui bahwa toilet cewek itu dulunya adalah sumur. Nah sumur itu adalah tempat dibuangnya mayat si cewek itu. Dengan kelebihan yang Rahma punya, Rahma bukannya bangga akan hal ini Wak ya. Rahma bahkan sudah beberapa kali diruqyah. Sampai akhirnya mata batinnya si Rahma ini dikasih batasan untuk tidak terlalu melihat atau memimpikan hal-hal aneh juga. Dan dipesankan juga katanya Rahma ini udah gak boleh lagi mencari tahu tentang hal-hal itu. Kan sebelumnya dia hobi kali deketin Pak Damar supaya tahu ada apa di rumah ini kan. Begitu kisahnya. Lagi-lagi ya untuk yang perempuan tolong bersih Wak. Aku sering kali dengar kasus soal pembalut-pembalut. Baru minggu lalu kita bahas kan. Banyak juga tuh beberapa aku dengar kisah-kisah yang katanya itu soalnya makanan dia. Setan-setan itu yang jorok-jorok itu. Darah haid kita tuh coy. Jadi makanan dia kalau nggak kalian bersihkan bersih adalah sarang di kamar mandi kalian tuh. Ya. Oke Wak, jadi itu tadi 2 kisah horor Wawa kali ini. Dan buat kalian yang pengen juga menyampaikan kisah horor kalian untuk kami, boleh langsung di email di bawah dengan subjek kisah hororku Wak ya. Dan nanti untuk kisah-kisah yang rapi, jelas, seram pastinya akan aku up di kisah horor part-part berikutnya. Mantap. Makasih Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau Nanat upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.